Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di cerita kali ini kita sudah masuk ke bagian 31. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wali Paidi mengambil air wudhu. Kemudian Wali Paidi menggunakan ilmu beringan tubuhnya untuk sholat di atas daun pisang. Setelah sholat di atas daun pisang, Wali Paidi membacakan wirid yang biasa ia baca. Setelah selesai, kemudian Wali Paidi turun dari atas daun pisang dan menuju makam gurunya. Wali Paidi berdoa di samping makam seorang sesepuh yang bisa juga disebut sebagai kiai, tapi lebih ketara seperti seorang kejawen. Ngomongnya ceplos-ceplos tanpa tedeng aling-aling. Orang banyak menganggapnya kejawen karena setiap ada orang yang mengeluhnya masalah pada beliau, selalu dijawab dengan agama-agama Jawa. Bahkan sesepuh ini pernah bilang kepada Wali Paidi kalau dia tahu setiap masalah setiap orang yang datang kepadanya dengan hanya melihat hari dan pasarannya. Kalau ada orang datang di hari Rabu Pahing di waktu atau jam sekian, maka masalahnya ini. Melihat hari, pasar, dan jam itu sebagai petunjuk awal beliau. Yang menarik dan membuat Wali Paidi tertawa ngakak adalah gayanya yang ceplos-ceplos tanpa tedeng aling-aling. Wali Paidi keadaan di waktu Wali Paidi sowan kepada beliau kala itu. Sewaktu Wali Paidi duduk dan ngobrol santai dengan beliau, datanglah seorang santri torekoh sowan kepada beliau. Perasaan Wali Paidi juga gak enak melihat kedatangan santri ini, karena Wali Paidi yakin kalau sesepuh akan menghabisinya dengan komentarnya yang ceplas-ceplos dan guraunya yang menyerempet bahaya. Ada apa? Tanya sesepuh. Begini Mbah, saya ini minta petunjuk bagaimana cara menjadi salik pelaku torekoh yang baik sehingga cepat mencapai jalan menuju Allah dan makrifat kepadanya, kata santri. Torekoh itu kacangan, ledak sesepuh. Wali berbayar yang mendengarnya langsung tertawa ngakak. Lalu sesepuh melanjutkan pekerjaannya. Orang torekoh itu orang yang tidak tahu sehingga butuh jalan sebagai petunjuk. Santri torekoh ini kebingungan mendengar jawaban sesepuh ini. Sesepuh menatap santri torekoh ini dengan tatapan tajam dan sesepuh berkata lagi dengan pedasnya, "Opo matamu picek? Gusti Allah itu lebih dekat dari urat nadimu, sudah dekat sekali denganmu. Terus kenapa kamu malah ngalor ngidul menyusuri jalan, berjalan ke sana kemari mencari Allah? Ya tambah jauh jadinya. Maka dari itu saya minta petunjuk pada Simbah supaya hati saya bisa hudur illallah atau hudur illallah," kata santri dengan agak takut. "Terus kalau kamu bisa hudur kepada Allah, bisa menghadap Allah, kamu mau bilang apa kepada Allah? Mau sambat, pingin sugih, pingin tamumu banyak," kata sesepuh. Santri ini hanya garuk-garuk kepala semakin kebingungan. Wali Paidi mulai tadi hanya bisa tertawa melihat itu semua. "Lihatlah dia," kata sesepuh kepada santri sambil menunjuk Wali Paidi. "Dia itu orang torekoh seperti kamu. Diangkat jadi wali bukan karena torekohnya, tapi karena mengganti gurunya yang sudah mati. Wali apa itu? Wali kacangan, ecek-ecek, gak bahaya blas." Wali Paidi tertawa terpinggal-pinggal mendengar ledekan sesepuh di atasnya dan dengan masih tertawa Wali Paidi berkata mencoba membalas kepada sesepuh, "Lumayan Mbah, daripada sampean dari dulu jadi kiai sampai tua pun gak jadi wali." Sesepuh ganti yang tertawa mendengar sindiran Wali Paidi. "Aku ora doyan. Seumpama disuruh milih, mendingan aku jadi kiai seperti ini daripada jadi wali kacangan kayak kamu. Isone mung ganteni gurune, hehehe," balas sesepuh. "Kan tetap aja wali," kata Wali Paidi sambil menari-nari di hadapan sesepuh. Santri yang melihat kelakuan sesepuh dan Wali Paidi ini jadi nggak karuan perasaannya, bingung bercampur pingin tertawa. Tugas para wali kan menjaga masyarakat.
membimbing masyarakat. Gampangannya melayani masyarakat. Jadi kamu ini pelayanku dan aku ini juraganmu, kata sesepuh ganti menari-nari di hadapan Wali Paidi. Hahaha. Wali Paidi tertawa. Wali Paidi tersenyum sendiri kalau mengingat peristiwa itu sambil melihat pusara makamnya. Wali Paidi berkata di hatinya, bisa jadi beliau ini wali yang derajatnya tinggi sehingga saya tidak mengetahui kewaliannya, atau Allah punya pasukan khusus yang terdiri bukan dari kalangan wali tapi kedudukannya di atas para wali. Memang betul apa kata sesepuh saya ini, memang kacangan. Wali Paidi tertunduk haru setelah mendengar kabar kalau Kiai Sepuh sakit dan harus opnam di rumah sakit. Dokter memutuskan Kiai Sepuh harus operasi, tapi Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Wali Paidi meminta izin kepada Allah supaya jasadnya menjadi dua, dan Allah mengabulkan permintaannya. Jasadnya yang dohir berada di rumah, sedang jasadnya yang ghaib berada di rumah sakit mendampingi Kiai Sepuh. Ketika Wali Paidi sudah berada di rumah sakit, beliau langsung menuju kamar Kiai Sepuh dirawat. Tampak di situ sudah berkumpul beberapa wali yang kesemuanya hadir dengan jasadnya yang ghaib sama seperti Wali Paidi. Wali Paidi mengucapkan salam dan mencium tangan Kiai Sepuh, lalu menyalami satu persatu wali yang hadir di situ. Nak, barusan saja Nabi Khidir pergi. Beliau tadi di sini sejak pagi, ucap Kiai Sepuh kepada Wali Paidi. Alhamdulillah Kiai, jawab Wali Paidi. Di dalam kamar itu ada Ibu Nyai, putra putri Kiai Sepuh dan beberapa kerabat. Mereka tidak dapat melihat kehadiran Wali Paidi dan beberapa wali yang lain. Tampak di wajah para keluarga kesedihan yang mendalam. Mereka sedih karena Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Wali Paidi melihat wajah Kiai Sepuh, terlihat dengan jelas kedamaian dan ketentraman di wajah Kiai Sepuh. Wali Paidi paham mengapa Kiai Sepuh tidak mau dioperasi, karena memang itulah balak baru penyakit yang harus ditanggung oleh Kiai Sepuh. Setiap wali adalah payung bagi santri dan orang-orang yang berada di wilayah kewaliannya. Ketika turun balak, wali sebagai payung yang pertama kali menanggungnya. Begitu juga dengan Kiai Sepuh ini. Beliau menanggung balak tersebut sudah 3 tahun lebih, dan Kiai Sepuh menerima semua itu dengan ikhlas karena itu sudah kewajibannya dan tanggung jawabnya. Maka tidakkah heran kalau Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Wali Paidi dan beberapa wali yang lain bermunajat kepada Allah dengan harapan supaya Allah menurunkan ilham dengan mengizinkan Kiai Sepuh untuk melakukan operasi. Dan alhamdulillah, Allah menurunkan ilham berupa diperbolehkannya Kiai Sepuh melakukan operasi. Besoknya Kiai Sepuh mengabarkan kepada keluarganya kalau beliau bersedia beroperasi. Semoga Kiai Sepuh segera sembuh dan dipanjangkan umurnya dan selalu dalam naungan Allah. Amin. Lalu Wali Paidi dan beberapa wali yang lain pamit pergi. Berminggu-minggu sudah Wali Paidi pergi entah kemana. Ada yang mengatakan beliau pergi umroh, ada yang bilang beliau sedang bertapa nirakati bangsa dan negara supaya mempunyai wakil rakyat dan pemimpin yang baik. Ada juga yang meyakini kalau beliau sekarang pergi bersama seorang yang misterius yang konon adalah Nabi Khidir. Wali Paidi ketika mau pergi hanya mengatakan dengan bercanda kalau beliau mau pergi ke barat mencari kitab suci. Kemanakah sebenarnya Wali Paidi pergi? Sebenarnya Wali Paidi sedang melakukan perjalanan dengan sosok yang misterius yang konon adalah Nabi Khidir. Wali Paidi bertemu sosok yang misterius ini dengan tidak sengaja. Waktu itu Wali Paidi hendak pergi ke pasar membeli ikan lele kesukaannya. Di tengah jalan dia melihat seorang yang seumuran dengannya duduk di pagar tembok di tepi jalan. Ketika Wali Paidi berjalan di depannya, sosok ini melemparkan kerikil kepada Wali Paidi. Dengan agak kaget, Wali Paidi menatap sosok misterius tersebut. Setelah
berpandangan sejenak, sosok tersebut lalu turun dan melangkah pergi. Yang membuat Wali Paidi kaget dan berjalan mengikuti sosok tersebut adalah dengan adanya lumut-lumut tipis kehijauan di pagar sehabis diduduki sosok misterius tersebut. Wali Paidi melihat tanah dan kerikil yang bersentuhan dengan kaki sosok ini juga menjadi kehijauan. Rumput yang kering menjadi segar karenanya. Merasa diikuti, sosok yang dipercaya sebagai Nabi Khidir ini berhenti dan menoleh kepada Wali Paidi. Kamu ingin tahu semua ini mengapa bisa terjadi? Sebelum Wali Paidi menjawab, sosok misterius itu berkata lagi, mari ikut aku biar kamu tahu. Semenjak itu Wali Paidi mengikuti sosok ini dan mulai belajar kepada beliau. Wali Paidi menjadi tahu bahwa beliau kemana-mana memberikan kebaikan kepada sesama, memberi semangat kepada orang yang putus asa, menyirami hati-hati yang kering, membantu orang yang membutuhkan bantuan, mengajari orang kaya supaya senang bersedekah. Sosok ini tidak mengajar dan dengan lisan maupun tulisan kepada Wali Paidi, tapi sosok ini langsung memberi contoh yang baik, memberi uswatun hasanah kepada Wali Paidi. Setelah dirasa cukup, sosok misterius ini memanggil Wali Paidi. Kamu jangan gampang merasa kagum melihat suatu karomah, karena karomah itu buah dari keikhlasan dalam beramal soleh yang istiqomah. Wali Paidi mengangguk. Sekarang kamu pulanglah, ucap sosok misterius tersebut. Wali Paidi menunduk berniat mencium tangan sosok yang telah mengajarinya ini. Tapi sebelum Wali Paidi mencium tangannya, sosok ini memegang pundaknya dan merangkulnya. Sambil menepuk pundaknya, sosok ini berkata, semoga kamu menjadi orang yang berfaedah kepada orang lain, baik di dunia maupun di akhirat, sesuai namamu Paidi. Wali Paidi berjalan pulang, dan dia jadi paham mengapa semua yang tersentuh sosok yang misterius ini menjadi hijau. Karena sosok ini bisa memberi kesejukan dan kedamaian kepada orang lain. Kehebatan sosok ini adalah buah dari amal kebaiknya yang dilakukan dengan istiqomah.